Meskipun termasuk ke dalam 10 daerah dengan kesembuhan tertinggi di Indonesia, namun tidak membuat Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Riau berbesar hati. Pasalnya, angka kematian di Riau masih cukup tinggi. Hal ini disampaikan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, Dr. Indra Yofi dalam konferensi pers perkembangan penanganan COVID-19 di Riau, Selasa 7 September 2021. Kepada wartawan ia menyampaikan dalam 2 pekan terakhir ini telah terjadi penurunan kasus COVID-19 di Riau dibandingkan bulan Juli dan Agustus yang lalu. Hal ini tercermin dari kasus harian yang menurun, keterisian ruang isolasi baik yang terpusat dan bor di rumah sakit. Di balik kabar baik ini, lanjut Yopi, ada menyisakan hal yang belum memuaskan terkait masih tingginya angka kematian di Provinsi Riau. Dan ini menurutnya menjadi PR tidak hanya bagi Satgas Provinsi, Kabupaten Kota, namun juga masyarakat untuk lebih peduli terhadap gejala COVID-19 yang harus segera dan perlu ditangani di rumah sakit. Di balik berita baik tadi yang kami sampaikan, masih ada berita-berita yang kita lihat masih belum memuaskan terkait penanganan di COVID di Provinsi Riau, yaitu masih tingginya angka kematian. Nah, ini menjadi PR besar buat kita semua. Satgas Provinsi sudah memapping beberapa kabupaten kota dengan angka kematian yang tertinggi. Yang nomor 1 paling tinggi kalau lihat angka persentasenya adalah Rokan Hulu. Rokan Hulu itu 5,9%. Artinya dari 100 pasien COVID warga Rokan Hulu ada 6 orang yang meninggal. Kemudian Pelalawan 5,1%. Bengkalis itu 4,32%. Kemudian Kampar 4,3%, kemudian Rohil 4,05%. Pekanbaru sendiri, angka kematiannya adalah 2,3%, sama dengan Dumai. Angkanya masih di bawah nasional, tapi Rohil, Kampar, Bengkalis, Pelalawan itu angkanya hampir mencapai angka nasional. Ada beberapa di atas angka nasional malahan. Ini menjadi PR yang besar buat teman-teman di Rohul, Bengkalis, Pelalawan, Kampar, dan Rohil. Dan ini harus di mapping oleh teman-teman di sana, apa sih masalahnya? Apakah karena pasiennya tidak mau dirawat di rumah sakit, atau ada penanganan yang diisolasi mandiri, atau di rumah sakit. Nah, ini harus dipastikan, dan Satgas Provinsi dan pemerintah provinsi tetap akan melakukan supervisi ke terutama 5 kabupaten kota tadi. Kemudian kami juga menilai jumlah kasus COVID anak di Provinsi Riau termasuk tertinggi di Indonesia. DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Provinsi Riau. Di Sumatera, jumlah kasus COVID anak itu berarti di bawah 18 tahun, dan jumlah angka kematian anak akibat COVID termasuk paling tinggi se-Sumatera. Ini kami juga bekerja sama dengan Perhimpunan atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dalam beberapa hari ke depan akan memberikan rekomendasi-rekomendasi apa-apa langkah yang harus dilakukan. Karena kebanyakan sesudah di mapping, ternyata anak-anak yang meninggal akibat COVID-19 itu terlambat dirujuk. Artinya ada mungkin ketakutan-ketakutan orang tua, bagaimana sih anak nanti diisolasi, apakah harus ditemani, apakah boleh ditemani. Nah, ini juga harus disampaikan secara bijak ke masyarakat, supaya masyarakat memahami kapan anak yang kena COVID itu harus dirawat, kapan boleh isolasi mandiri. Karena ini penting sekali supaya tidak terjadi lagi kematian akibat COVID pada anak-anak kita. Data Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat persentase angka kematian tertinggi terjadi di Rokan Hulu 6%, dengan 313 kematian dari 5.221 kasus positif. Dan angka kematian terendah di Kota Dumai dengan persentase 2,3% atau 234 kematian dari 10.088 kasus di Dumai. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.